Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anton Hilman dengan NIM 2304010102059 akan mempresentasikan ujian akhir semester arsitektur dan organisasi komputer yaitu teknik pemrosesan secara sekuensial, paralel dan pipelining pada contoh proses pencucian baju. Pemrosesan data dalam komputerisasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam dunia teknologi informasi. Dalam menjalankan berbagai tugas, komputer menggunakan beberapa teknik pemrosesan data, di antaranya sequential processing, parallel processing, dan pipelining. Ketiga teknik ini memiliki keunggulan dan penerapan yang berbeda, tergantung pada kebutuhan sistem serta efisiensi yang diinginkan. Sequel processing adalah metode di mana tugas dieksekusi secara berurutan satu persatu tanpa ada tumpang tindih antar proses. Parallel processing di sisi lain memungkinkan beberapa tugas untuk dikerjakan secara bersamaan, membagi beban kerja di antara beberapa unit pemrosesan. Pre-planning processing mengorganisir tugas dalam beberapa tahap yang bekerja secara berkesinambungan, sehingga meningkatkan efisiensi dengan memproses bagian-bagian tugas secara bertahap tanpa harus menunggu satu tugas selesai sepenuhnya sebelum yang lain dimulai. Sequential processing. Processing dilakukan secara berurutan, dimulai dari memasukkan pakaian ke mesin cuci, dan proses pencuciannya dimulai sesuai dengan pengaturan yang dipilih. Kemudian menunggu proses pencucian selesai, tidak ada langkah lain yang bisa dilakukan sampai mesin cuci menyelesaikan seluruh siklus pencucian. Kemudian memasukkan pakaian ke pengering. Setelah pencucian selesai, pakaian dipindahkan dari mesin cuci ke dalam pengering untuk proses berikutnya. Proses pengeringan harus ditunggu hingga selesai sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian jemur pakaian. Setelah pengering selesai, pakaian dijemur di tali jemuran untuk memastikan pakaian benar-benar kering. Nah, teknik sequential processing ini ciri-cirinya dilakukan satu persatu secara berurutan. Kemudian tidak ada tugas yang menjalan secara bersamaan. Kemudian setiap tahap harus selesai sebelum tahap berikutnya bisa dimulai. Sequential processing memiliki keterbatasan dalam efisiensi waktu karena setiap langkah harus diselesaikan sebelum beralih ke langkah berikutnya. Jika diterapkan dalam dunia komputasi, metode ini dapat mengurangi kompleksitas, tetapi seringkali lebih lambat dibandingkan teknik lain seperti parallel processing atau pipeline. Dan parallel processing, beberapa proses dilakukan secara bersamaan. Ada ada tiga pencucian baju secara bersamaan dengan proses yang sama. Nah, ciri-cirinya beberapa tugas dilakukan secara bersamaan. Tidak perlu menunggu satu tugas selesai sebelum memulai tugas lainnya. Meningkatkan efisiensi dengan membagi pekerjaan ke beberapa unit pemrosesan. Parallel processing memungkinkan penyelesaian tugas dengan lebih cepat karena berbagai tahap dapat berjalan secara simultan. Dalam dunia komputasi, metode ini sangat berguna untuk mempercepat pemrosesan data, terutama dalam sistem dengan banyaknya prosesor atau core. Dibandingkan dengan sequential processing, parallel processing lebih efisien dalam menangani tugas yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan dikerjakan secara bersama. Dan pipeline processing. Proses dibagi menjadi beberapa tahap dan setiap tahap dapat dimulai sebelum tahap sebelumnya selesai seperti ketika memasukkan pakaian dan sedang memproses pakaian bisa dimasukkan baju ke dalam mesin cuci, kemudian ketika mengering bisa dalam proses mengering, kemudian bisa sambil memasukkan baju berikutnya, kemudian terus bertahap bertahap, nah bertahap bisa mengerjakan yang lainnya. Ciri-cirinya proses dibagi menjadi beberapa tahap yang berjalan secara berurutan tapi tumpang tindih. Setiap tahap dapat mulai diproses sebelum tahap sebelumnya selesai sepenuhnya. Meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan aliran kerja yang kontinu. Replanning prosesi memungkinkan peningkatan efisiensi karena setiap langkah
dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa harus menunggu seluruh proses selesai sebelum memulai tahap berikutnya. Dalam dunia komputasi, metode ini sering digunakan dalam proses untuk mempercepat eksekusi instruksi dengan menjalankan beberapa, beberapa tahap pemrosesan secara simultan dalam saluran yang berbeda. Dibandingkan dengan sequential processing, deep learning lebih cepat karena mengurangi waktu tunggu antar proses, meskipun dapat memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dalam implementasinya. Nah, perbedaan dari teknik ketiga ini, sequential mudah diterapkan tetapi lambat karena suatu proses harus selesai sebelum yang memulai. Paralel cepat jika ada banyak sumber daya, tapi membutuhkan lebih banyak mesin atau tenaga. Deep learning efisien, waktu lebih cepat dibandingkan sequential, tapi harus diatur dengan baik agar tidak terjadi bottleneck atau tumpang tindih. Sekian dari presentasi saya. Dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.